Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Hadirin yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah, ana bisa berada di tengah-tengah saudara-saudara ana dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perjumpaan ini adalah takdir Allah. Saya datang dari kota yang jaraknya cukup dekat kalau di peta, tapi cukup jauh kalau dilakukan perjalanan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di bawah ketetapannya dengan takdirnya, bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan takdir yang mulia ini adalah takdir yang wajib kita syukuri, karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berada di atas kebaikan dan kemudian berjumpa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian berkumpul di tempat yang sangat dicintai oleh Allah semata-mata menginginkan pengampunan Allah, menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sama sekali kita tidak menginginkan apapun dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Karena sejatinya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lebih menikmati, lebih mendambakan kenikmatan-kenikmatan ukhrawi. Bahkan di dalam urusan-urusan dunia mereka. Orang-orang yang beriman melakukan sesuatu dari urusan dunia bukan untuk dunia, tapi kemudian mereka mencari kenikmatan, keuntungan ukhrawi yang jauh-jauh lebih luar biasa. Di antara perkara dunia yang kemudian mereka jaga dan mereka jadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, kemudian juga untuk mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah, adalah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, interaksi yang mereka adakan dengan para tetangga mereka, baik orang-orang yang beriman ataupun kemudian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam tidak pernah membedakan tetangga muslim mukmin dengan tetangga kafir. Mereka memiliki hak yang secara khusus
Allah sampaikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui utusan terbaiknya itu Jibril alaihi salam. Untuk berbicara tentang tetangga, Allah utus Jibril. Hanya untuk menyampaikan tentang apa yang semestinya dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya kepada para tetangga. Saya yakin sebagian besar dari hadirin pernah mendengar apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau didatangi Jibril alaihi salam. Karena Jibril secara khusus datang dalam wujud manusia dan berbicara panjang lebar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya membicarakan satu perkara. Apa yang menjadi hak-hak tetangga bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusini, kata Nabi Muhammad SAW, Jibrilu alaihi salam bil jar. Jibril alaihi salam memberikan wasiat kepada diriku tentang tetangga. Dan dalam riwayatnya disebutkan bahwa seorang sahabat Ansor memperhatikan pembicaraan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril alaihi salam yang begitu lamanya, di mana laki-laki ini memiliki hajat kepada Rasulullah dan dia tidak berani mengganggu Rasulullah dalam pembicaraannya itu. Dan terlihat oleh sahabat ini, Jibril terlihat oleh sahabat ini. Maka setelah selesai, sahabat ini mengatakan, man hadzal rajul ya Rasulullah? Jibril. Atani, siapa laki-laki ini wahai Rasulullah? Jibril. Dia sengaja datang mendatangi diriku, yusini bil jar, memberikan wasiat kepadaku tentang para tetangga. Hatta dhanantu, sampai aku berpikir Jibril annahu sayuwarrithuhu, dia kemudian akan mengatakan bahwa seorang tetangga itu akan mewarisi tetangga yang lainnya. Hadis yang masyhur di telinga kita, hadis yang masyhur di ingatan kita, tapi hadis ini sering kali hilang ketika kita berinteraksi dengan tetangga-tetangga kita. Sehingga begitu banyak mukhasamah antara kita dengan tetangga-tetangga kita. Banyak sekali permusuhan, pertikaian, seperti yang dikatakan Bapak Kades tadi atau Bapak Kepala Desa tadi, gesekan di antara tetangga dengan tetangganya yang lain. Apakah pantas seorang mukmin berselisih dengan tetangganya? Pantas tidak? Pantas tidak, jemaah? Kenapa tidak pantas? Kenapa tidak pantas? Karena dosa, kesalahan ataupun perbuatan tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan bagi seorang tetangga yang dilakukan oleh tetangganya yang lain, membuat kesalahan tersebut 10 kali lipat lebih berat dibandingkan ketika kita melakukannya kepada orang lain yang bukan tetangga. Dan itu yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Betul? Bahwa seseorang menzinahi 10 wanita itu jauh lebih ringan daripada menzinahi 1 istri tetangganya. Waliyadzubillah. 10 kali lipat lebih berat. Dan kenyataannya memastikan bahwa tidak ada satupun di antara kita yang selamat dari menyakiti tetangganya. Tidak ada.
Betul tidak jamaah? Betul tidak jamaah? Karena tetangga saya menyakiti saya, Ustaz. Lantas pertanyaannya, ketika tetangga kita menyakiti kita, itu kemudian membuat kita menjadi halal untuk melakukan kezaliman kepada dirinya. Jamaah, kalau tetangga antum buang sampah di depan rumah antum, apa yang antum lakukan? Jawab jujur. Oh, balik nak. Dipulangkan maksudnya. Baik. Ya, kenapa dipulangkan lagi ke dia? Jawab atau jamaah. Ini kezaliman, Ustaz. Masya Allah. Bisa jadi dia salah lempar, betul tidak jamaah? Betul? Jamaah dijawab jamaah. Bisa jadi nggak tetangga itu salah lempar? Bisa. Bisa jadi dia tidak punya tempat sampah di rumahnya. Bisa. Bisa jadi tidak dia menganggap halaman kita itu adalah tempat yang sangat indah untuk membuang sampah. Dan itu menyenangkan bagi dirinya. Bisa. Begitu terburu-burunya kita menghukumi tetangga kita. Tidakkah kita ingat jamaah rahmatillah Allah, Nabi Muhammad SAW ketika hidup di kota Makkah, Nabi itu hidup di tengah-tengah tetangga yang semuanya adalah musuh-musuh Allah. Ada Abu Lahab di situ, ada Abu Jahal di situ, tetangganya Rasul itu sallallahu alaihi wasallam. Ada Umayyah ibnu Khalaf. Tetangga kita mirip Abu Jahal, Abu Lahab tidak? Tidak, sama sekali tidak. Cuman kadang-kadang mirip Abu Jahal sama Abu Lahab, betul tidak jemaah? Ya enggak sama sekali. Enggak ada mirip-miripnya tetangga kita sama Abu Jahal sama Abu Lahab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi seluruh keburukan mereka sampai pada satu kejadian yang Nabi kemudian menganggapnya ini sudah keterlaluan, sudah berlebihan. Tapi yang ana maksud, Nabi menahan dirinya dari membalas seluruh keburukan tetangganya. Nabi tidak terburu-buru untuk membalasnya. Padahal semua tetangganya kafir. Coba tanyakan sama diri kita, tetangga-tetangga kita ini siapa? Kufar? Bukan. Tapi mereka adalah orang yang sama-sama berimannya seperti kita. Yang haknya sebagai tetangga jauh lebih besar. Andaikan mereka bukan mukmin sekalipun, mereka wajib kita jaga haknya sebagai seorang tetangga. Nah, kita ini sering lupa ini ketika berhadapan dan bertikai dengan para tetangga. Betul tidak jamaah? Betul tidak jamaah? Seakan kita lupa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Abu Daud yang menyatakan bahwa dua orang yang berselisih, dua orang yang bermusuhan, awalul khasmain kata Nabi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yang akan diselesaikan permusuhannya sama Allah adalah al-jaran, dua orang tetangga yang saling berselisih dan bertengkar. Mending kita ribut sama orang lain jamaah daripada ribut sama tetangga. Betul jemaah? Enggak. Ya betul. Itu hak, itu kalimat hak. Tapi andaikan jika perselisihan itu tidak bisa kita hindari, jangan sama tetangga. Sejahat apapun dia. Ini mah tetangga kita soleh-soleh semuanya jemaah. Ya. Soleh enggak? Kok solehnya kayak nggak ridho begitu coba? Hah? Namanya soleh, alhamdulillah.
Itu sudah isyarat, insya Allah jadi isyarat kebaikan, betul tidak? Itu namanya fa'lul hasan. Wah, tetangganya namanya Pak Soleh, insya Allah soleh. Sudah, biiznillahi ta'ala. Betul. Kenapa harus berlebihan menghadapi para tetangga? Di saat mereka dijamin, diagungkan hak-haknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu ayat dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, dalam ayat ini Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan hak-hak yang wajib kemudian ditunaikan oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Dibuka ayatnya jemaah rahmatullahi Allah. Surat An-Nisa ayat yang ke-36. Kata Allah, wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tusyriku bihi syai'an. Ini adalah hak yang paling agung, hak yang paling agung. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan jemaah, sebagian orang mendahulukan hak makhluk di atas hak Allah. Sedangkan orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk mendahulukan hak Rabbnya di atas hak siapapun. Ibadahi Allah, jangan duakan dengan apapun. Titik, gak ada pilihan lain. Ini yang paling utama, ini yang pertama. Betul ya jemaah? Antara hak makhluk dengan sholat, mana yang kita dahulukan? Antara hak makhluk dengan sholat, mana yang kita dahulukan? Sholat. Sholat. Antara dagang dengan sholat Jumat, mana yang kita dahulukan? Hah? Yakin? Yakin. Kalau sholat Jumat mungkin malu banyak orang yang ke masjid ya. Coba kalau sholat duhur lah, sholat duhur. Jangan sholat duhur, sholat asar. Antara kerja dagang dengan sholat asar, mana yang kita dahulukan? Berubah, suaranya berubah. Tadi nggak sebanyak yang tadi. Ya, nanggung Ustaz kalau asar nanggung. Sedangkan yang memberikannya pekerjaan adalah Allah. Yang memberikannya rizki adalah Allah. Yang memberikannya kekuatan adalah Allah. Yang memberikannya kesempatan adalah Allah Rabbul Alamin. Lantas kenapa dia mendahulukan hak makhluk yang sama sekali tidak bisa memberikan manfaat ataupun menimpakan madarat kepada dirinya? Ini yang pertama. Kemudian Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Setelah Allah siapa? Kedua orang tua. Mereka wajib diperlakukan sebaik mungkin. Dan ini diantara ayat yang menggambarkan keagungan kedudukan orang tua di dalam Islam setelah hak Allah mereka. Ya, betul tidak jemaah? Uwais Al-Qarni itu menjaga hak ibunya. Dan karena itu dia tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW padahal hidup semasa dengan Rasul. Harusnya dia jadi sahabat. Tapi karena baktinya kepada ibunya, beliau tidak bisa berjumpa dengan Rasul. Tapi beliaulah yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Ya, kan sebagian orang mendahulukan orang lain di atas orang tuanya. Betul tidak jemaah? Betul tidak jemaah? Mereka adalah orang-orang yang tertipu dan mereka tidak tunduk kepada Rabbnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa bidzil qurba. Ini harus dua-duanya nih miknya. Apa enggak? Hah? Matikan yang mana? Atau dijauhkan aja begini? Begini. Mudah-mudahan tidak bunyi lagi jemaah. Masih bunyi nih. Gimana nih caranya? Baik, jemaah rahmatullahi Allah. Sampai mana tadi? Wa bidzil qurba.
Kemudian kepada siapa? Kepada kerabat. Wal yatama, kemudian anak-anak yatim. Wal masakin, kemudian orang-orang miskin. Nah, yang menjadi dalil pembahasan kita adalah yang berikutnya. Kata Allah, wal jari dzil qurba, dan kemudian tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan. Mereka punya hak yang besar dan Allah memerintahkan kita melakukan yang terbaik kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal jaril junub, dan kemudian tetangga yang berdekatan dengan kita, sebelah kita. Saya mau tanya, tetangga kita itu yang mana? Anda ulangi sekali lagi jawab. Tetangga kita itu yang mana? Kanan, kiri, depan, belakang, yang mana? Semuanya. Semuanya. Berapa rumah? Oh, 40. Apa dalilnya 40? Iya dong 40. Atau satu desa, apa namanya tadi nih? Murtirejo itu tetangga kita semua. Hati-hati bilang iya. Wah, repot nanti. Hah? Satu RT, Masya Allah. Dalilnya apa Pak satu RT? Kan zaman Nabi nggak ada RT Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukun tetangga. Oh, rukun. Pokoknya di bawah kekuasaan rukun tetangga itu tetangga kita. Masya Allah. Berarti kalau satu RW itu bukan tetangga kita. Kata Ali bin Abi Thalib, man sami'an nida fahuwa jar. Semua rumah yang mendengar azan di dekat rumah kita itu tetangga kita. Oh, satu desa kalau begitu. Iya, tohnya kedengaran satu desa. Iya, masalahnya bukan banyak atau sedikitnya tetangga, bukan itu masalahnya. Masalahnya itu kita sadar tidak bahwa tetangga punya hak agung yang wajib kita jaga. Itu yang jadi masalah. Kemudian Allah mengatakan wassahibi bil jam. Kemudian teman di dalam perjalanan, sebagian ulama mengatakan istri. As-sahibu bil jam itu teman yang ada di sebelah, yang dekat. Dan gak ada yang lebih dekat daripada istri kepada seseorang, betul tidak? Jamaah, betul tidak? Atau antum lebih dekat sama teman daripada sama istri? Jawab jamaah. Antum lebih dekat sama teman, sahabat atau sama istri? Yakin? Antum bisa ketawa lepas gini kalau sama istri? Oh, berarti bisa ya, Masya Allah, dekat sama istrinya berarti. Betul? Atau lebih asik sama sahabat? Ini khawatir kayaknya, ini khawatir. Tidak. Seorang mukmin sudah pasti akan menjadikan istrinya sebagai teman yang terbaik di dalam kehidupan. Itu pasti. Pasti sudah. Karena dia tahu Allah telah memerintahkan dirinya untuk berbuat yang terbaik kepada istrinya. Atau juga mungkin istri, waduh langsung nyamber istrinya. Maksudnya istrinya lebih dari sudah kalah. Yang jadi masalah itu bukan jumlah, bukan. Anda ulangi sekali lagi. Yang jadi masalah itu bukan jumlah istrinya, tapi dia menjalankan syariat Allah tidak ketika dia menaungi istrinya atau istri-istrinya. Bukan jumlah masalahnya, tapi dia bertakwa sama Allah atau tidak. Bapak-bapak terhenyap. Ya, bapak-bapak senasib sama saya. Ya, sama-sama ahli tauhid. Istrinya cuman berapa? Masya Allah, alhamdulillah. Gak apa-apa Pak. Punya istri satu itu bisa tetap masuk surga. Betul tidak jamaah? Jangan sedih begitu jamaah. Antum tetap masuk surga punya istri satu selama antum menjalankan perintah Allah. Ketika antum menjadi suami bagi istri antum.
Udah. Jangan sedih ketika lihat orang lain menikah lagi, jangan. Tapi antum punya istri. Syahidnya di sini jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Allah secara khusus memerintahkan kita untuk berbuat ihsan kepada tetangga-tetangga kita. Saya mau tanya jemaah. Kebaikan apa yang antum sukai antum lakukan kepada tetangga antum? Hah? Memberikan salam. Ana mau tanya, kenapa memberikan salam jadi perkara yang paling antum sukai? Karena mudah dan gratis. Tidak mengeluarkan modal. Itu alasannya? Bukan. Ahsan. Karena itu hak seorang muslim atau di antara hak-hak muslim yang paling mendasar. Apalagi kepada tetangga. Tapi Ustadz, tetangga saya kalau saya salam dia nggak pernah jawab. Betul? Cuman begini nih. Ya. Betul? Betul, kejadian betul berarti ini ya. Sehingga itu membuat diri kita kemudian malas untuk mengucapkan salam. Betul? Maka kita bukan muhsin. Kita bukan manusia hamba yang menjalankan perintah Rabb-Nya. Dijawab atau tidak dijawab, mengucapkan salam adalah hak saudara-saudara kita. Apalagi tetangga. Coba contoh yang lain, kebaikan apa yang ingin antum lakukan kepada tetangga antum? Hah? Jawab. Antum kenapa minta jawaban sama teman antum? Antum punya tetangga kan? Iya, jawab apa yang antum ingin lakukan. Hah? Oh, berbagi makanan. Taib, ana mau tanya. Makanan apa yang antum akan bagi sama tetangga antum? Hah? Oh, yang paling enak, yakin? Yakin? Oh, kelebihan itu Ustaz. Kalau paling enak. Atau makanan yang paling enggak. Atau makanan yang paling antum tidak suka ada di rumah. Oh, ini buat tetangga aja. Ya, itu yang biasanya terjadi kan? Iya, betul lagi disebutnya. Ya Allah. Ketika antum suka antum jaga, ketika antum tidak suka antum bagikan. Apakah ini ciri seorang muslim yang sempurna keislamannya? Jawabannya bukan. Bukan. Dan kita lupa ini jemaah. Di saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulis ini jemaah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Nabi menyebutkan 5 perkara yang Nabi sampaikan kepada Abu Hurairah. Saya hanya akan sebutkan satu saja. Di antara yang disebutkan oleh Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah ahsin, kata Nabi, berbuat ihsanlah, berbuat baiklah. Mujawarat tak menjawaraka takun musliman. Berbuat baiklah ketika engkau bertetangga dengan orang-orang yang menjadi tetanggamu, maka engkau jadi muslim yang sejati, muslim yang sebenarnya. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Tidak sempurna keislaman seseorang sampai mereka berbuat baik kepada tetangga mereka. Berbuat baik kepada tetangga di antara tanda sempurnanya keimanan pada diri seseorang. Berbuat baik kepada tetangga itu di antara sebab yang menyebabkan diri kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya.
sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In ahbabtum an yuhibbakumullahu wa rasuluhu fa'addu idza tumintum." Jika kalian ingin dicintai oleh Allah, suka dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka tunaikanlah amanat ketika kalian diberikan amanah. Wasduqu idza haddatstum, dan jujurlah ketika kalian berbicara. Ketika kalian mengucapkan ucapan atau perkataan, wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah. Jiwara man jawarakum, berbuat ihsanlah kepada orang-orang yang menjadi tetangga-tetangga kalian. Kapan kita mengingat perkara ini? Kapan kita sadar bahwa setiap perbuatan baik kita kepada tetangga-tetangga kita itu hanya akan menambah kecintaan Allah dan Rasulnya kepada diri kita. Baru saja tadi buang sampah jamaah, yang muncul di kepala kita langsung dendam dan pembalasan. Baru sampah. Kisos, Ustadz, kisos. Ya, kisos Ustadz. Ditampar pipi kanan, balas apa? Balas apa? Tampar lagi pipi kanannya. Kisos dalam Islam. Itu namanya apa? La haula wala quwata. Itu namanya apa? Kisos. Kalaulah kisos itu adalah perkara yang harus kita dahulukan ketika bertikai dengan tetangga, maka Rasulullah dulu yang akan menjadi contoh bagi kita dalam perkara itu. Kapan Nabi Muhammad SAW melakukannya? Kapan? Bahkan kepada orang-orang kafir Nabi tidak melakukan. Apalagi kepada orang-orang beriman. Jemaah, terlebih tetangga kita nggak pernah berbuat zalim kok. Atau mungkin kadang-kadang berbuat zalim. Cuman sekali dua kali. Tapi berkacalah coba jemaah. Adakah kita tidak pernah menzalimi mereka juga? Al-jaza itu min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Ya, betul tidak jemaah? Betul tidak jemaah? Jadi jangan merasa paling terzolimi di antara para tetangga. Ya, betul jemaah? Oh betul. Kita juga lupa jemaah berbuat ihsan yang merupakan hak tetangga kita kepada mereka. Itu adalah di antara perkara yang menjaminkan, menguatkan keberkahan hidup kita dan kemudahan rizki kita. Kan selama ini antum hidup itu pengen berkah ya? Betul tidak? Pengen banyak rizkinya tidak? Pengen banyak duitnya tidak? Oh langsung, kalau duit langsung. Padahal rizki itu kan bukan hanya duit. Betul ya? Di antara cara terbaiknya adalah dengan berbuat baik kepada para tetangga. Jadi kalau selama ini antum mengatakan, ya Allah kenapa keberkahan hidup saya ini kok tidak bertambah, kenapa rizki kok begini-begini saja, bisa jadi kita ini di antara mereka yang menyakiti tetangga-tetangganya.
Antum kalau bakar sampah di mana jam? Oh, nggak pernah. Masya Allah. Antum kalau buang sampah di mana? Tempat sampahnya di mana? Tempat sampah tetangga atau tempat sampah antum? Oh, tempat sampah umum. Antum lempar begitu saja atau antum simpan sesuai dengan aturannya? Oh, diambil. Masya Allah. Jadi nggak pernah ganggu. Nggak pernah. Masalah sampah nggak pernah ganggu. Motor. Knalpot antum keras atau pelan? Pelan menurut siapa? Menurut telinga antum atau menurut telinga orang lain? Saya bisa sebutkan banyak perkara jemaah yang sering kali kita anggap remeh, padahal itu mengganggu. Perhatikan apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kata Rasulullah SAW, innahu man u'tiya minar rizq. Sesungguhnya barang siapa di antara hamba Allah diberikan rizki sama Allah, faqad u'tiya haddahu minad dunya wal akhirah. Dia dapat rizki di dunia, maka sejatinya dia mendapatkan balasan dunia dan akhirat sekaligus. Kalau diberikan apa? Rizki di dunia. Dan kita selalu berpikir rizki itu uang. Padahal kesehatan adalah, anak yang sehat dan soleh adalah istri solehah. Istri solehah. Oh, lebih keras lagi. Subhanallah. Padahal istri cuma satu. Istri cuma berapa? Satu. Gak apa-apa jamaah. Bapak-bapak itu senang kalau mendengar kata istri. Biarkan mereka berbahagia dengan kata-kata ini. Karena hanya sekedar kata sudah selesai. Biarkan aja sudah. Gak usah emosi. Bapak-bapak itu cuma senang dengar kata-katanya. Sudah cukup itu. Dan memasukkan kebahagiaan ke hati seorang mukmin, itu diantara amalan yang paling dicintai sama Allah. Ya bapak-bapak ya. Baik, khalas. Sepakat. Perhatikan apa kata Nabi Muhammad SAW kemudian. Wasilatur rahim. Maka kata Nabi, maka silaturahmi. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Wa husnul jiwar, dan bertetangga dengan baik. Ya'muranid diyar wa yazidani fil a'mar. Maka semua perkara ini memakmurkan, membuat rumah-rumah kalian diberkahi sama Allah. Bahkan amalan-amalan ini menambah usia-usia kalian. Antum pengen panjang umur, tapi yang antum kerjakan cuma lari-lari saja. Kan biar sehat. Terus ketika ditanya kenapa lari? Biar panjang umur. Betul? Sedangkan sebab yang sangat kuat yang bisa memanjangkan umur kita, itu tidak kita kerjakan. Di antaranya berbuat baik kepada tetangga. Ya. Apa sih sulitnya berbuat baik sama tetangga jemaah? Dijawab jemaah. Jamaah dijawab. Apa susahnya? Kita nggak akan maju sampai antum jawab. Iya, nggak ada apa susahnya? Nggak ada susahnya. Lantas kenapa ini menjadi masalah besar di tengah-tengah kaum muslimin?
Kenapa pertikaian yang lebih sering dan banyak terjadi itu di antara tetangga-tetangga yang semuanya muslim? Kenapa? Oh, godaan setan. Ini setan jin atau setan manusia? Dua-duanya. Setannya bukan hanya setan jin, tapi juga setan manusia yang menjadi provokator. Agar seorang tetangga bertikai dengan tetangganya yang lain. Kemudian kesombongan dan hawa nafsu. Menganggap orang lain pasti salah sedangkan dirinya benar, tidak salah. Merendahkan tetangganya yang lain. Itu kan ciri orang-orang sombong. Sadar tidak sadar. Perhatikan jemaah. Dalam masalah bertetangga ini kita harus akui hari ini kita jauh lebih rendah levelnya dibandingkan orang-orang jahiliyah di masa jahiliyahnya orang-orang Quraisy. Orang Quraisy itu, yang jahiliyah itu, sebelum datangnya Islam, mereka tidak pernah bermain-main dengan hak tetangga mereka. Perhatikan apa kata Abdullah bin Abbas. Ada 3 perkara dari kebiasaan orang-orang jahiliyah yang tidak pernah mereka tinggalkan dan kesemuanya baik. Dan semestinya kata Ibnu Abbas, wal muslimuna aula biha, muslimun jauh lebih pantas melakukannya. Yang pertama, coba dengarkan jemaah. Yang pertama kata Abdullah bin Abbas, lau nazala bihim dhaifun lajtahadu fi birrihi. Kalau mereka didatangi tamu, maka mereka berjuang keras untuk memuliakannya. Gak ada orang jahiliyah seperti kita jamaah didatangi tamu kemudian apa? Ditutup pintunya, sudah ketok-ketok, sudah ngucapin salam 3 kali, terus apa? Terus apa jamaah? Tidak dibukakan pintunya. Terus berdalil dengan hadis Nabi. Kan kata Nabi juga orang muslim kalau sudah ngetok salam 3 kali disuruh apa? Disuruh apa jemaah? Suruh balik. Padahal tamu datang dari jauh. Hanya karena nggak mau diganggu. Di saat orang-orang jahiliyah, bahkan jika mereka disinggahi tamu dan menginap di rumah mereka, mereka tidak pernah sekalipun bertanya apa tujuanmu datang ke rumahku. Gak pernah, sampai 3 hari. Kita orang baru masuk, assalamualaikum. Pertanyaan pertamanya apa? Ada apa ya? Antum datang ke rumah ana. Ana mau tanya, itu akhlak atau bukan? Bukan. Orang baru mau duduk. Ini ada apa nih kok tumben antum kesini? Aduh. La haula wala quwata illa billah. Itu satu tuh, baru satu. Kita sudah gagal tuh. Baru satu. Dan orang-orang jahiliyah tidak pernah meremehkan perkara yang satu ini. Padahal musyrik. Orang muslim jauh lebih pantas, lebih utama untuk melakukannya. Yang kedua kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Lau kana minhum imra'atun kaburat." Kalau mereka punya istri yang menua. Istrinya tua maksudnya. Menjadi tua renta, menjadi wanita yang tua. Maka sekali-kali mereka itu, orang-orang jahiliyah itu, la yutalliquha, tidak akan pernah mentalaknya. Sebagian orang hari ini kalau istrinya sudah dianggap apa? Jemaah. Sudah tidak berdaya lah, anggap seperti itu, kemudian dia masih menggebu-gebu.
Kemudian dia minta izin atau ngomong sama istrinya, saya mau menikah lagi. Ya kata istrinya, jangan, tidak boleh. Oh kalau begitu saya ceraikan saja, selesai. Saya nikah lagi. Padahal dia muslim. Orang jahiliyah tidak akan pernah melakukan itu. Yumsikuha, dipertahankan wanita tua ini. Kenapa? Karena khawatir wanita ini akan celaka dan tersia-siakan jika ditalak dalam usia tuanya. Baru 2 hari yang lalu kalau nggak salah, saya dikasih WA, ada suami istri yang istrinya 60 tahun, suaminya 70 sekian tahun, itu sama suaminya dipisah ranjangnya, dipisah muasyarahnya, tidak diajak bicara. Kenapa? Ada apa ini? Mana imannya mana? Mana keislamannya? Wanita yang sudah menemani hidupnya selama berpuluh-puluh tahun, dia buang, dia sia-siakan bagaikan sampah. Seakan dia nggak punya jasa sedikit pun dalam hidupnya. Orang jahiliyah tidak akan pernah melakukan. Dan muslim jauh lebih pantas untuk melakukannya. Yang ketiga kata Ibnu Abbas, kalau tetangganya punya hutang. Pernah nanya gak tetangga punya hutang? Saya yakin 1000% tidak pernah. Kenapa? Karena kita pun banyak ada hutangnya. Ngapain nanya hutang orang lain? Taib. Mungkin bukan hutang. Kata Ibnu Abbas, au asabahu syiddatun au jahdun, atau dia tertimpa masalah yang berat, musibah yang merepotkan. Maka yang akan mereka lakukan, ijtahadu hatta yuqdu dainahu. Mereka akan berjuang, berusaha keras untuk bisa menunaikan, menyelesaikan utang tetangganya. Wa akhrajuhu min tilka syiddah, dan mengeluarkan tetangganya itu dari musibah atau masalah berat yang sedang menimpa dirinya. Nah, 3 perkara ini saja. Mana yang kita lakukan jemaah? Yang saya yakin jangan sangat kecil kemungkinannya itu yang ketiga. Betul tidak jemaah? Betul tidak jemaah? Hutang. Ya, hutang, tetangga, musibah tetangga. Terus apa yang kemudian membuat kita yakin akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita menyia-nyiakan tetangga yang menemani, berdampingan dengan diri kita. Berbuat baiklah kepada tetangga, karena itu hak mereka. Hak yang berikutnya jemaah rahmatillah Allah, selesaikanlah semua masalah atau masalah-masalah yang kemudian melilit, mempersulit kehidupan mereka. Ya, jemaah, ana mau tanya jemaah, ana mau tanya. Apa balasan Allah kepada mereka yang mengangkat beban orang lain? Apa balasan? Apa? Allah akan ringankan bebannya pada hari kiamat. Betul? Insya Allah. Gimana antum? Antum ini yakin dengan jawaban antum atau tidak? Yakin? Betul? Betul? Jemaah betul nggak ini jemaah? Taib. Dalilnya? Ini kan cuman butuh apa? Cuman butuh apa jemaah? Cuman butuh apa jemaah? Dalil. Udah tinggal sebutkan dalilnya apa? Jemaah. Ya jemaah. Apa dalilnya? Gak apa-apa, artinya silakan. Membantu kesulitan orang lain. Itu kemudian barang siapa yang mempermudah urusan orang lain, Allah akan permudah
Masya Allah. Yakin itu dalilnya? Hadis riwayat Muslim. Kan Muslim ini. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala itu pernah dibercandai oleh murid-muridnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, kemudian dikatakan oleh muridnya rawahu Muslim. Kata Syekh bin Baz, la, rawahu Tirmidzi. Kata Syekh bin Baz, la, rawahu Tirmidzi. Tidak, itu diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Diulang lagi sama muridnya, rawahu Muslim ya Syekh. La, kata Syekh, rawahu Tirmidzi. Kemudian kata muridnya, alaisa At-Tirmidziyu musliman? Bukankah Tirmidzi itu orang muslim? Paham maksudnya jemaah? Nah, itu bercandanya orang-orang dan boleh bercanda begitu, boleh. Itu yang cerita muridnya jemaah. Dan Syekh tidak tersinggung. Beliau hanya tersenyum. Coba kalau kita dibegitukan sama murid kita. Ditahdzir langsung, "Wos, antum bukan murid ana lagi." La haula wala quwata illa billah. Perhatikan jemaah. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ini diantara dalilnya, Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Barang siapa di antara hamba-hamba Allah itu kemudian berusaha menunaikan, menyelesaikan, meringankan hajat saudaranya, maka Allah akan meringankan, menyelesaikan, memudahkan hajat dirinya. Ketika antum berbuat baik kepada tetangga, kepada orang lain, antum sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Itu aja susah setengah mati. Padahal yang diuntungkan itu juga antum, bukan tetangga antum saja. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kenapa nggak diingat-ingat ayat ini? Kenapa? Jamaah, la ilaha illallah. Terus hadis yang lain yang tadi antum isyaratkan tadi, man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang mempermudah. Kalau zahir hadisnya itu berbunyi mu'sir. Mu'sir itu artinya orang yang meskipun maknanya kata para ulama adalah orang yang susah bayar hutang. Intinya memudahkan orang yang susah. Kapan terakhir melakukannya? Coba anda tanya, kapan terakhir melakukan? Mempermudah orang yang sedang kesusahan, apapun itu kesusahan. Ini saking banyaknya jadi nggak ada jawaban jemaah. Jadi apa yang mana ya? Ini mau dipilih yang mana yang terbaik? Betul tidak jemaah? Betul jemaah? Oh, takut riya, masya Allah. Ini jawaban terbaik. Jawaban terbaik. Takut ujub dan ria, akhirnya amal soleh anak Ustadz gugur. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perhatikan jemaah. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, baik itu susah bayar hutang atau yang lainnya, yassarallahu alaih fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan dirinya di dunia dan di akhirat. Apa yang membuat kita berat untuk memudahkan urusan orang lain? Kenapa kita harus berprinsip kemudian kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kenapa prinsip itu yang kita ambil dalam semua urusan? Enggak Ustaz, anak enggak kayak gitu. Kata siapa kita enggak kayak gitu? Ketika kita dipersulit oleh orang, kemudian kita persulit juga urusan orang lain. Itu kan yang terjadi. Dia mempersulit saya, kok kenapa saya harus mempermudah urusan dia?
Itu yang terjadi antara kita sama tetangga kita, persis. Oh, dia suka ngalangi rumah saya kok, kenapa saya nggak boleh ngalangi rumah dia? Dia suka nyetel-nyetel sesuatu yang kenceng-kenceng itu mengganggu rumah saya, kenapa saya nggak boleh nyetel kajian sekeras-kerasnya? Ayo, betul nggak? Itu sering terjadi nggak? Sering. Dan kita berpikir itu benar. Padahal itu salah besar. Kita lupa bahwa keburukan yang kita lakukan sebagai balasan keburukan tetangga kita, itu akan membuat kita tidak ada bedanya dengan tetangga yang buruk itu. Sama persis. Sama-sama zalimnya. Yang ketiga, jamaah rahmatullah Allah, dan ini ana rasa hampir tidak ada yang melakukannya hari ini maksudnya. Apa kira-kira jamaah? Apa kira-kira menurut antum? Tulis. Di antara hak tetangga itu, antum menawarkan tanah antum. Sebentar, belum selesai ini, belum selesai. Ini belum selesai. Menawarkan tanah antum atau rumah antum yang ingin antum jual kepada tetangga terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Kalau antum mau jual nih, antum tawarin siapa? Tetangga atau orang lain dulu? Yang terjadi, yang betul-betul terjadi. Ustadz, pokoknya siapapun yang penting tawarannya tinggi. Ana nggak peduli. Mau tetangga bukan tetangga, yang penting tawarannya tinggi. Ana mau tanya aja. Apakah memang ini diatur dalam Islam? Apakah Nabi Muhammad SAW itu mengajari kita untuk melakukan itu? Jawabannya iya. Tulis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kata Nabi Muhammad SAW, "Man kanat lahu ardun fa arada bai'aha," barang siapa yang punya tanah dan dia ingin menjualnya, falyu'ridha 'ala jarihi, maka tawarkan dulu kepada tetangga. Jamaah, antum mau jual rumah enggak? Oh enggak, jadi aman berarti. Yang ini aman? Aman. Tapi kalau antum mau jual rumah nanti suatu hari nanti, kepada siapa antum jual? Kepada siapa? Kepada penawar tertinggi. Dan kemudian kita mengklaim diri kita adalah pengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, ini repot jemaah. Ya, berat tidak? Berat tidak sebetulnya keadaan kita ini? Berat enggak? Jawab jemaah. Berat. Sekali lagi ana mau tanya, apa susahnya kita berbuat baik sama tetangga? Dan tanyakan pertanyaan ini terus menerus kepada diri kita. Apa sulitnya berbuat baik sama tetangga? Yang keempat, jemaah rahmatullah Allah, yang keempat, ana minum dulu jemaah. La ilaha illallah. Ini boleh ditambah kopinya? Masya Allah. Butuh kopi nih.
Antum sudah ngopi belum? Pengen? Berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya jamaah, kan idza sa'alta apa kata Nabi? Masalah antum pengen minta sesuatu, minta sama Allah. Niscaya Allah akan kabulkan permohonan antum insyaallah. Gak di sini ya di rumah. Tapi hari ini, saat ini ana yang dapat rizkinya. Alhamdulillah rabbil alamin. Hangat lagi, masya Allah. Jamaah rahmatullah Allah. Yang keberapa tadi? Yang keempat. Loh, yang keempat sekarang. Betul ya? Taib. Di antara hak para tetangga kata para ulama, idza istaqradaka fa'aqridhu. Jika dia meminta pinjaman kepada dirimu, maka pinjamkan. Nah, ini bagi yang suka ngutang alhamdulillah banget ini. Ya Allah, Ustadz jazakallah khair. Antum mengatakan ini di kajian ini, kenapa? Berarti ana punya apa? Punya senjata untuk meminjam kepada tetangga ana. Iya, bagi orang yang suka ngutang begitu jemaah. Padahal dia lupa, orang yang suka ngutang dan tidak suka mengembalikan itu, dia lupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan barang siapa yang meminjam berhutang kepada saudaranya, yuridu itlafahu, dan kemudian dia ingin membinasakan, menghancurkan harta saudaranya dengan cara apa? Dengan tidak dikembalikan. Atlafahullah, maka Allah akan menghancurkan dirinya. Jangan takut, jangan sedih wahai orang-orang yang sering dipinjami oleh saudaranya dan kemudian tidak dikembalikan duitnya. Jangan takut, jangan sedih, karena Allah berjanji akan menolong Anda. Tenang aja, sabar aja, nggak usah kesel. Selama hutang itu tidak kembali kepada antum, antum dapat pahala sedekah. Dan orang itu akan mendapatkan balasannya. Hutangnya besar Ustaz. Sebesar apa sih yang antum pinjamkan itu? 2 miliar. 100 ribu, 200 ribu, tapi kayak berhutang 20 miliar sama antum. Jangan berlebihan. Karena ketika seseorang meminjam, artinya dia butuh pertolongan. Kita hukumi secara zahir. Udah mukanya melas, ngomongnya sambil nangis. Dan kita punya duit lagi. Dan orang yang mengutang itu selalu tahu kita punya duit atau tidak. Gak tahu ilmunya dari mana mereka itu. Momennya selalu pas. Tahu kita sedang punya rizki, subhanallah. Tapi bagi orang mukmin, jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa menolong saudaranya. Jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan jamaah, perhatikan. Orang-orang mukmin itu memperlakukan saudaranya seperti tubuhnya sendiri. Pernahkah antum pilih kasih antara hidung dengan telinga antum? Gak pernah. Maka begitu juga ketika kita menghadapi saudara-saudara muslim kita. Terlebih orang-orang yang terdekat dengan kita, di antaranya tetangga. Ya, ingat ini baik-baik. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Nabi Muhammad SAW mengatakan begini, afdalul a'mal, kata Nabi, amalan yang terbaik itu, di antara amalan yang terbaik yang dilakukan oleh seseorang, di antaranya antudkhila ala akhikal mu'min sururon, engkau memasukkan ke dalam hati, ke dalam dada saudaramu yang beriman itu kebahagiaan.
Ketika orang dipinjami hutang dalam keadaan dia kesulitan, dia senang apa enggak? Senang atau tidak? Oh, senangnya pol. Polnya gitu Ustaz, betul ya? Ada pol gitu ya. Subhanallah. Ya Allah, ya Allah. Kemana hilangnya amalan-amalan ini di tengah-tengah kaum muslimin? Sekarang kita berhadapan dengan saudara-saudara kita tuh seakan dia dengan kita itu adalah musuh. Dan kita tidak pernah berpikir untuk memasukkan kebahagiaan ke dalam dadanya. Makanya hilang keberkahan di tengah-tengah kita itu. Padahal membahagiakan orang itu mudah. Mudah enggak? Mudah tidak. Tapi kenapa susah dan jarang dilakukan? Jamaah. Yang kelima, jamaah. Yang kelima, di antara hak seorang tetangga itu adalah menolong dirinya, baik dia zalim atau dia terzalimi oleh orang lain. Karena kita ini nggak disuruh menolong orang-orang terzalimi saja, tapi juga disuruh nolong orang-orang zalim. Betul? Jamaah, betul nggak ini jamaah? Taib, apa dalilnya? Apa dalilnya? Mumtaz. Dalam Sahih Bukhari itu Nabi Muhammad SAW itu pernah berbicara di hadapan para sahabat. Unsur, perhatikan kalimatnya. Unsur, perintah, tolonglah akhoka, saudaramu, zaliman, baik dia itu orang yang zalim, au mazluman, atau dia terzalimi. Hadis ini hilang dari kepala kita, udah nggak ada ini hadis ini, hampir tidak ada teringat di benak kita sekalipun sedikit pun. Antum, saya mau tanya. Antum kalau lihat tetangga antum digebuki orang, apa yang antum lakukan? Yakin nolong. Yang gebukin lebih sangar, lebih gede badannya. Antum lihat orang misalkan jatuh di jalan, antum berhenti. Antum lihat tetangga antum diambil buah mangganya oleh orang lain, antum ngomong. Dan yang mengambil tetangga sendiri juga yang lain. Pasti yang ada di benak antum begini, kalau saya ngomong jadi ribut sama tetangga. Mana perintah nabinya dikemanakan? Unsur akhoka zaliman au mazlumannya dikemanakan? Para sahabat faham ketika Nabi mengatakan tolonglah saudaramu yang terzalimi. Nah, kalau yang zalim itu gimana cara nolongnya? Dan tidak jarang memang para tetangga kita juga zalim sama kita, tapi cara nolongnya gimana? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Tahjuzahu au tamna'ahu minadh-dhulmi. Kamu menghalangi, mencegah dirinya dari kezaliman. Dan ini hampir tidak pernah kita lakukan sama tetangga kita. Yang susah yang mana? Nolong saudara tetangga yang zalim atau yang terzalimi? Jamaah, yang zalim atau yang terzalimi yang susah dilakukan? Yang menzalimi ini susah untuk ditolong. Kenapa?
La haula wala quwata illa billah. Kenapa jamaah? Oh, udah jengkel duluan. Itu alasannya memang. Kita mendahulukan hawa nafsu kita di atas ketundukan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alas, itu kenyataannya. Jamaah, muamalah kita sama tetangga saja itu sudah menghancurkan reputasi kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Sudah terkoyak sudah itu. Baru tetangga ini, belum yang lain. Urusan sama tetangga saja, ciri-ciri ahlus sunnahnya nggak nampak. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya Allah, ya, ya jamaah, Anda harus minum kopi lagi nih jamaah. Bismillah. Nah sekarang kalau antum berjumpa dengan tetangga antum yang ribut, bukan antum yang ribut sama mereka, tapi ada dua tetangga yang ribut. Mana yang antum tolong? Ini ujian jamaah, ini ujian. Jawab pertanyaan ini. Karena antum sudah tahu menolong yang zalim sama yang terzalimi. Sekarang ada dua tetangga antum ribut. Mana yang antum tolong? Mana yang antum tolong? Yang paling baik sama kita. Taib, satu jawaban. Ada jawaban lain tidak? Mana yang antum tolong? Oh, yang lemah. Yang kuat nggak perlu ditolong. Taib. Ada jawaban ketiga tidak? Dua-duanya yang wajib ditolong karena dua-duanya saudara antum. Dipanggil apa? Oh, ini tetangganya gak mau capek dia, gak mau ruwet, panggil biar diselesaikan. Ya, subhanallah. Jamaah, ini juga kita lupakan jamaah, bahwa mendamaikan orang yang ribut itu adalah amalan yang jauh lebih tinggi daripada derajat puasa sunnah, sholat sunnah, dan sedekah. Antum puasa Senin Kemis, antum puasa Daud, antum rajin infak dan sodakoh, antum rajin sholat tahajud, sholat duha, dan sholat sunnah yang lain, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan mendamaikan dua orang yang ribut. Pernah kepikiran ini? Saya bantu jawab, tidak jawabannya. Apa buktinya jamaah? Tadi suruh panggil polisi saja, biar polisi yang mendamaikan. Betul? Betul. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini agar kita paham. Mendamaikan dua orang yang berselisih itu di antara kemuliaan yang kita tinggalkan begitu saja, hanya karena mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kata Nabi, ala ukhbirukum, maukah kalian aku kabarkan, bi afdala min darajatis siyami was salati was sadaqah. Maukah kalian aku kabarkan dengan amalan yang jauh lebih baik daripada puasa sunnah, daripada sholat sunnah, daripada sedekah sunnah. Jauh lebih baik dari itu. Apa kata Nabi? Islahu dzatil bain. Mendamaikan dua saudara yang berselisih. Kenapa jemaah? Fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah. Karena rusaknya hubungan antara dua orang muslim mukmin, itulah perkara yang menghancurkan, menghabiskan kebaikan mereka di dalam Islam. Habis. Haliqah itu artinya pemotong, pencukur.
Dia merontokkan kebaikan dua orang ini. Dan ketika kita mendiamkannya, kita tidak ada bedanya sama mereka. Maka masa-masa yang lalu itu masa-masa indah jemaah. Masa di mana tetangga peduli kepada tetangganya yang lain. Padahal mereka nggak taklim di masjid, nggak. Coba pikirkan, coba. Ya, betul tidak jemaah? Mereka nggak belajar ini dan itu, tapi kalau urusannya sama tetangga mereka jaga. Harusnya kita yang lebih kuat melakukan itu. Ya, betul. Antum mau balas tetangga antum nggak kalau berbuat jahat sama antum? Enggak. Hah? Mulai sekarang. Oh, iya. Kita tidak perlu perpanjangnya, Pak. Subhanallah. Allahu Akbar. Itu hak yang keberapa jemaah? Yang keenam jemaah, yang keenam. Dan mungkin ini yang terakhir. Masih ada beberapa sebetulnya, cuma nafas ana sudah habis. Padahal sudah minum kopi nih jemaah. Tambah lagi. Nah ya, masya Allah. Saran yang baik sekali. Yang keenam, di antara hak tetangga, kita berprasangka baik kepada mereka. Ihsanudzon. Ya, dan betapa seringnya kita suudzon kepada tetangga kita. Ya, betul jemaah? Masya Allah. Anak mau tanya dulu. Memang boleh kita suudzon sama orang lain? Boleh enggak? Oh, seharusnya tidak boleh. Tapi apa? Kenyataannya kita ini jarang atau sering suudzon? Baik, pertanyaan berikutnya, suudzon ini dosa kecil apa dosa besar? Dijawab jamaah. Suudzon ini kecil apa besar? Nah, yang bilang besar, datangkan dalilnya apa? Ahsan. Iyyakum wadzan. Hati-hati kalian dengan prasangka. Dan ini maksud prasangka di sini adalah suudzon. Suudzon, enggak ada lagi yang lain. Makanya diancam, diperingatkan. Kenapa? Fa inna dhanna, karena sesungguhnya prasangka itu akdzabul hadis. Dia adalah ucapan perkataan yang paling dusta. Prasangka kita sama saudara kita itu, yang buruk itu, yang tanpa bukti itu, kan suudzon itu tanpa bukti. Kita belum yakin, makanya menduga. Itu adalah kedustaan yang paling dusta. Dan dalam hadis yang lain, Nabi memastikan kedustaan itu memasukkan seseorang ke dalam neraka. Dosa yang diancam sama neraka itu secara sharih, dia adalah dosa besar. Dan kita tidak pernah menganggap suudzon sebagai dosa besar. Kenapa? Karena kita istiqomah di dalamnya. Jangankan sama saudara kita, sama orang yang lebih tinggi kedudukannya dari kita, kita suudzon. Sama ayah ibu suudzon. Sama yang lebih dewasa usianya suudzon. Istri sama suaminya, kedudukan suami lebih tinggi, suudzon. Murid sama gurunya, suudzon. Terus dia menganggap dirinya akan dikumpulkan dengan Rasulullah SAW kelak pada hari kiamat di haudnya.
didekatkan dengan Nabi di dalam surga. Padahal dia tidak memenuhi kriteria yang pantas untuk mendapatkan itu. Suudzon itu di antara akhlak yang paling buruk yang dimiliki oleh seorang mukmin. Sedangkan yang bersama Nabi nanti di surga, yang bareng-bareng dekat dengan Nabi, yang paling dekat, itu hanya yang akhlaknya baik. Yang akhlaknya baik tidak disifati dengan suudzon. Dan betapa seringnya kita suudzon dengan tetangga kita. Ini pasti tujuannya dia buang sampah depan rumah anak itu, biar anak kesal, biar anak pindah dari sini, sehingga rumah ini dibeli sama dia. Itu dari mana datangnya cerita itu? Betul nggak Pak? Betul tidak Pak? Ini tujuan dia bakar sampah itu biar anak sesak, anak masuk IGD, kemudian anak diwafatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Anak punya bayi, ini tetangga anak nyetel suara keras-keras, dia ingin menghabisi anak saya ini. Biar anak saya nggak tidur, saya sakit, anak saya sakit, suami saya repot, sehingga suami saya nggak bisa kerja. Dari mana datang ini semua? Dan betapa seringnya permusuhan itu diawali oleh suudzon. Satu ayat saja jamaah rahmatullahi Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka itu. Karena prasangka-prasangka itu adalah dosa, kata Allah, dosa. Dan yang terakhir, ini terakhir sekali jemaah, insya Allah, perkara yang keberapa? Ketujuh. Di antara hak tetangga itu adalah tidak boleh kita menyakiti diri mereka sedikit pun. Ya, gak boleh sedikit pun. Ya kali-kali Ustadz mungkin boleh. Boleh gak kalau kali-kali aja ngasih pelajaran sedikit sama tetangga gitu? Boleh gak? Boleh gak jamaah? Yakin? Meskipun antum disakiti, nggak ada jawabannya. Karena iman itu baru terbukti jamaah ketika apa jamaah? Ketika kita mengalaminya, disakiti sama tetangga. Betul? Ada nggak yang ingin disakiti tetangganya? Anda ulangi sekali lagi. Ada nggak yang ingin disakiti sama tetangganya? Tidak. Apa usaha yang sudah dilakukan untuk tidak disakiti sama tetangga? Berbuat baik, tidak mengganggu, terus apa lagi? Mendoakan dia, terus? Ana nunggu satu jawaban yang nggak muncul sampai saat ini. Apa? Berdoa kepada Allah, berlindung dari tetangga yang buruk. Apa doanya? Tapi yang jawab cuma satu orang. Anak tanya yang di belakang, pasti nggak terdengar suaranya. Anak pengen tahu, yang di belakang hafal atau tidak? Yang di belakang siapa yang mau menyebutkan doanya? Yang di belakang, yang dekat jendela. Posisi bapak-bapak yang dekat jendela ini nggak aman Pak, nggak aman. Nggak selamat dari pertanyaan, nggak. Ada yang berkenan, silahkan menyebutkan doanya apa? Berlindung kepada Allah dari tetangga yang buruk. Ini ada jawaban yang menarik dari bapak ini.
Doanya begini kata beliau, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. tetangga nasib tetangganya. Barakallahu fiik, Pak. Barakallahu fiik. Ya. Karena tetangga yang buruk itu mirip, oh, antum yang bilang. Subhanallah. Ya, tetangga kita ini saudara kita. Allahumma inni a'udzubika min jari as-su, dan ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Coba lanjutkan tadi yang bilang fidaril muqamah. Ya Allah, aku berlindung dari tetangga yang buruk di tempat aku mukim. Fa inna jaral badiyati yatahawwal. Karena kalau tetangga saya ini orang badiah yang nomaden, dia pindah-pindah. Paham maksudnya jemaah? Karena yang bisa dan punya kemungkinan menyakiti kita adalah tetangga yang mukim sama-sama dengan kita. Nah, ketika antum bilang antum tidak ingin tetangga yang buruk, tapi antum tidak pernah mengamalkan doa ini, antum gak punya bukti. Dan nyata-nyata meninggalkan sunnah Nabi. Nah, hal-hal yang seperti ini tuh sering dianggap sepele jemaah. Padahal hal-hal ini menentukan baik atau tidaknya kehidupan kita di dunia. Ya, betul jemaah? Jangan pernah menyakiti tetangga. Dalam satu hadis yang antum hafal insyaallah taala, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi berucap mengatakan wallahi la yu'min, kata Nabi, demi Allah tidak beriman. Diulang 3 kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, kata Nabi. Siapa? Man la ya'manu jarahu bawa'iqahu atau bawa'iquhu. Orang-orang yang tetangganya tidak selamat dari kejahatan atau keburukan-keburukan. Hadis ini cukup untuk mengingatkan dan memperingatkan kita betapa tetangga itu punya hak yang sangat besar, dan ini tidak berlebihan. Allah lah yang telah memposisikan mereka dengan kedudukan yang tinggi di dalam kehidupan setiap hamba-hamba Allah yang beriman. Ya, jangan sampai kita belajar, menuntut ilmu, menyempurnakan iman dengan menyempurnakan tauhid dan rukun-rukun iman yang lainnya, tapi di sisi yang lain kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menghancurkan semua perkara tersebut. Kita akan celaka di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam, ini yang bisa Anda sampaikan jemaah rahmatullah. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapatkan insyaallah. Siap? Ada Pak? Siap insyaallah. Tapi sebelum itu ada pertanyaan, saya persilakan untuk ditanya. Saya keduluan sama Bapak itu. Ya, beliau sudah ingin nanya. Silakan Pak kalau ada pertanyaan. Fadhil. Ya, Bapak. Silakan. Tafadhal. Jadi disampaikan bahwa tetangga itu kita tidak memandang muslim atau non muslim. Iya. Itu hal yang sama ya. Iya. Ini terkait dengan Sebagai tetangga maksudnya Pak ya? Iya. ada pihak yang berbajang memperhatikan dan bertani di permasalahan. Dia punya tetangga non muslim. Dan sebelum ada rencana pembuatan rumah, tetangga itu sudah minta nanti kalau dijual ke saya. Iya. Non muslim. Kemudian yang keenam tadi, kita tidak boleh sudon.
Ya. Tidak mengarahkan ke tetangga tersebut. Baik. Ini 3 dan 6 itu bagaimana tadi? Baik, barakallahu fiik. Saya mau tanya dulu, Pak. Tetangga Bapak itu hanya si non muslim itu saja atau ada puluhan ratusan muslim yang lain? Yang muslim ada. Ada atau banyak? Oh ya banyak, baik. Tetangga itu jamaah rahmatillah Allah, baik muslim atau mukmin punya hak sebagai tetangga yang harus dijaga. Tapi jika direndengkan, dibandingkan antara seorang muslim sama orang kafir yang menjadi tetangga kita, siapa yang harus kita dahulukan? Muslim. Karena tetangga dalam Islam itu terbagi menjadi 3. Muslim qurba, muslim saudara. Ini tetangga yang menduduki peringkat yang paling tinggi, yang haknya paling besar. Yang kedua adalah jarun muslim, tetangga muslim. Ini menempati peringkat kedua. Yang terakhir itu adalah jarun kafir, tetangga tidak beriman. Nah, kalau kita dihadapkan antara mukmin sama kafir, kita nggak punya pilihan lain selain satu pilihan saja. Kita dahulukan si mukmin, masalah kita selesai. Dan kita tidak perlu sibuk kemudian memikirkan hal lain. Seperti tadi, ini kayaknya akan dijadikan, karena pilihan kita jelas. Saya hanya akan jual rumah saya kepada siapa? Tetangga muslim, titik. Jadi katakan sama tetangga kafir ini, mohon maaf, saya hanya menjualnya kepada orang muslim, titik. Tapi tetangga saya gak ada urusan, karena tetangga muslim jauh lebih besar haknya daripada tetangga kafir. Dan suudzon tanpa bukti hatta kepada orang kafir nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kita tidak punya bukti, meskipun kita boleh waspada, tapi memastikan, wah ini kayaknya, wah pasti, wah kan gitu dugaannya kan gitu, pasti. Buktinya apa? Ketika Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan seorang Yahudi kafir yang telah mencuri baju besinya, ya, di hadapan seorang tabi'in yang menjadi qadhi namanya Syuraih al-Qadhi, Ali menuduh si Yahudi telah mengambil baju besinya. Namun ketika Ali ditanya, alaka bayyinatun, apakah engkau itu punya bukti? Kata Ali, tidak punya bukti sedikit pun. Maka kata Syuraih al-Qadhi, maka si kafir yang punya hak untuk mengambil baju besi. Ini Islamnya. Dan kita sering berburuk sangka kepada saudara mukmin kita. Di saat kepada kafir saja tanpa ada hujjah, tanpa ada bukti nggak boleh. Bagaimana dengan orang-orang mukmin? Mudah-mudahan jelas Pak, insya Allah. Jadi dijualnya sama siapa Pak? Sama tetangga muslim. Gak ada masalah? Selesai masalah antum? Selesai. Khalas. Barakallahu fikum. Gak usah mikir kemana-mana. Mudah-mudahan Allah datangkan pembeli yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau antum mau jual rumah antum, ya? Kalau mau dijual nggak rumahnya Pak? Mau dijual rumahnya? Enggak. Ini cuman contoh saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Pilihan antum tepat. Tapi pertanyaan yang lain jika ada. Oh, ini pertanyaan melalui kertas, mohon maaf. Ini pertanyaannya 2 halaman kayaknya. Sedikit melenceng dari tema Ustadz. Kemarin ana beli kambing untuk kurban ke teman ana. Seorang ikhwan, maksudnya seorang ikhwan itu saudara muslim maksudnya. Ya. Ini istilah ikhwan bukan ikhwan, ini istilah yang harus dihilangkan sebetulnya. Ya, muslim kepada seorang muslim. Ya. Kita lanjutkan dulu pertanyaannya. Sudah deal, sepakat kambingnya yang ini. Nah, qadarullah, pas hari H, pas disembelih, ana rasa kok beda kambingnya. Masya Allah. Ini perasaannya. Entah dari mana dia merasa seperti itu. Cuman begini, ternyata memang kambingnya ditukar dengan yang lebih kecil. Terus
bagaimana akad jual belinya. Ya, ini khianah. Ya, dan si pembeli punya hak untuk menuntut haknya. Falas. Dan apa yang dimakan oleh si penjual ini haram. Bayangkan coba, kambing kurban saja dia permainkan, apalagi yang lain. Apalagi jual minyak, jual beras, ini kambing kurban. Kambing untuk ibadah, pengorbanan untuk Allah. Dan katanya ikhwan, Masya Allah pakai ikhwan segala ini. Subhanallah, subhanallah. Ya. Dan antum tuntut hak antum semata-mata untuk menolong saudara antum yang zalim itu. Saudara antum zalim. Tolong dia dengan apa? Dengan mencegah dia dari kezalimannya atau dengan menghilangkan kezalimannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Oh, ada pertanyaan di belakangnya. Afwan. Mau bertanya juga. Rasul wanti-wanti kita agar menjaga tetangga. Tetangga saya baik banget. Tetapi mengundang kami untuk acara titik-titik. Antum paham maksud anak? Apa yang harus kami lakukan dengan undangan tersebut? Jamaah, berbuat baik kepada tetangga itu dalam perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti berbuat baik kepada tetangga itu membuat kita punya alasan, punya dalih untuk melakukan apa yang diharamkan sama Allah, tidak. Contoh misalkan antum diundang acara, mohon maaf, acara minum khamar misalkan oleh tetangga antum. Jawab undangannya atau tidak? Jawab undangannya atau tidak? Karena jelas maksiat, meskipun itu tetangga antum yang melakukannya. Paham maksudnya? Karena ketaatan kita, ketundukan kita hanya dalam perkara-perkara yang diridhai dan merupakan ketaatan kepada Allah. Selain itu tidak. Justru kita harus menolong tetangga kita yang mungkin masih belum paham. Nasihati, dekati dengan kebaikan. Ketika Nabi dilempari batu, disiksa, berdarah-darah, apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Maafkanlah, ampunilah kaumku ini. Kenapa? Karena mereka enggak tahu. Yang sudah jelas-jelas membuat Rasulullah SAW terluka, Nabi katakan dengan perkataan seperti itu. Apalagi dengan tetangga kita yang tidak ngapa-ngapain sama kita tapi keliru. Kenapa kita menyikapi mereka itu seperti Yahudi? Betul nggak? Salah. Sampaikan kesalahan mereka dengan cara yang terbaik. Bukan kemudian menjadikan mereka sebagai musuh seakan kita sedang berada di medan perang. Mudah-mudahan tidak salah faham dengan perkataan ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada pertanyaan lain? Oh iya, jelas kalau itu. Tidak hadir, tidak wajib sama sekali. Yang lebih wajib sebetulnya kalau mampu adalah memberikannya nasihat. Tapi saya yakin pilihan yang ini ditinggalkan lebih dulu. Dan memilih mengingkari dengan hati langsung. Wadzalika atau fadzalika adhaful iman. Kata Nabi, itulah yang paling lemah. Sudah, iman yang paling lemah yaitu enggak ikhtiar, langsung milih yang terakhir. Silakan Pak, fadhal, antum. Iya. Beliau wafat, taib. Masih berhutang juga. Ditunggu wafatnya saja, Pak. Bapak punya dua pilihan. Antara Bapak kemudian menagih kepada ahli warisnya
dan itu hak bapak yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Atau yang kedua, bapak memilih untuk memaafkannya dan mengikhlaskannya. Iya, betul. Jadi ketika bapak memilih untuk nagih, lakukan. Itu hak dan tidak ada sedikit pun dosa dan kesalahan dalam perbuatan bapak itu. Gak ada. Tapi jika bapak memilih untuk memaafkan dan mengikhlaskan, maka Allah menjanjikan untuk orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini, itu dibebaskan, dimaafkan pada hari kiamat sehingga dia selamat dari neraka Allah. Nabi menceritakan seseorang yang suka meminjamkan uang di masa sebelum masa Nabi Muhammad SAW, kalangan Bani Israel. Setiap kali dia melewati berjumpa dengan orang yang kesulitan, dia akan mengatakan kepada petugas pencatatnya, tajawaz anhu, lewati dia, nggak usah ditagih lagi, sudah. Hilangkan catatannya. La'allallah an yatajawaza anna yaumal qiyamah. Mudah-mudahan dengan perbuatan ini Allah akan melewati kita dari siksanya, akan melewatkan kita dari siksanya. Kita nggak masuk neraka Allah. Kalau kita berpikir, kita merenungkan apa yang kita pinjamkan sama orang, itu nggak sama sekali nggak ada nilainya dibandingkan pembebasan dari neraka Allah. Apalagi nilainya nggak seberapa. Betul Pak? Betul Pak? Nah, setiap kita merasa bahwa orang ini kenapa ya minjem sama saya kok nggak pernah mengembalikan, maka ingatlah apa yang terjadi kepada Abdurrahman ibnu Auf. Abdurrahman bin Auf itu diantara kebaikannya, dia suka menghutangi orang dan tidak pernah nagih. Sampai orangnya sendiri yang mengembalikan. Kalau tidak dikembalikan, dia tidak pernah tanya. Hartanya nggak habis-habis. Dan sebagai informasi, Abdurrahman bin Auf itu kalau sekali meminjamkan 2.000 dinar, 4.000 dinar. Kita berapa dinar? Saya ulangi lagi jemaah, kita berapa dinar? Tapi kita nagihnya seperti seseorang yang telah menghutangi uang miliaran rupiah. Kita berlebihan dan kita gagal meraih keberkahan dan kemuliaan dari meminjamkan uang atau apapun kepada saudara kita. Alas, gak usah ditagih. Kalau butuh silahkan tagih. Kalau tidak, maafkan, tajawaz, khalas. Udah gak ada urusan lagi antara ana sama antum, selesai, sudah. Tapi kalau ana begitu, orang akan berbondong-bondong datang sama ana. Berarti antum diinginkan untuk menjadi orang yang sangat jauh dari neraka Allah. Khalas. Ya. Oh boleh Pak, silakan. Nah, ya mendekati dia, terus dekati dia dan jangan pernah memutuskan hubungan dengan diri. Meskipun dia terus menjauh. Jadilah orang yang menyambungkan tali silaturahmi meskipun dijauhi, disakiti oleh saudaranya. Karena hakikat silaturahmi itu bukan orang yang membalas kebaikan saudaranya yang punya hubungan rahim, bukan. Laisal wasilu bil mukafi. Orang yang dianggap menghubungkan silaturahmi itu bukan orang yang balas kebaikan saudaranya, bukan. Tapi orang yang ketika disakiti sama saudaranya yang punya hubungan darah, dia tetap berusaha menyambungkannya. Dan jangan pernah kemudian terganggu dengan ini. Tenang aja. Ya, jangan berlebihan menyikapi kesalahan saudara kita yang lain. Tenang aja, sudahlah. Biarkan aja. Sampai di sini jemaah rahmatullah. Perjumpaan kita insyaallah di malam hari ini, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat insyaallah, menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menjadi penyebab masuknya kita ke dalam jannah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.